Pernah kepikiran nggak sih kalau kadang-kadang ide yang paling brilian itu justru yang kelihatannya simple banget? Kedengarannya aneh ya pertanyaannya, tapi percaya deh, di balik semua ini ada sebuah pola pikir yang jeniusnya luar biasa. Ya, ini semua tuh contoh ide-ide jenius yang simple tapi bisa memecahkan masalah yang gede banget. Semuanya ini bukti kecerdikan manusia yang sebenarnya ada di depan mata kita. Oke, kita bahas lebih dalam yuk. Oke, bagian pertama. Kita mulai dari cara-cara cerdas meretas alam. Maksudnya, gimana kita bisa bekerja sama dengan alam, bukan malah melawannya. Coba bayangin gimana caranya kita bisa hentiin polusi dari kota biar nggak lari ke laut? Apalagi tanpa budget miliaran dolar. Ini masalah klasik di banyak kota pesisir kan? Solusi teknologi tinggi biasanya mahal, rumit, tapi gimana kalau jawabannya jauh lebih simpel? Di Kwinana, Australia mereka pakai sesuatu yang simple banget. Jaring raksasa di ujung pipa pembuangan air. Serius, sesimpel itu. Coba bayangin aja saringan teh, tapi ukurannya jumbo. Tugasnya ya nangkepin sampah sebelum nyampe ke sungai atau laut. Udah murah, gampang dipasang lagi. Tapi pertanyaannya, seberapa efektif sih? Dan ini jawabannya. 370 kilogram. Ini jumlah sampah yang berhasil dikumpulin cuma dari 2 jaring aja dalam waktu kurang dari 6 bulan. Itu ratusan kilo sampah plastik dan kotoran lain yang harusnya ngeracunin laut berhasil dihentikan. Semua berkat ide yang, ya ampun, simple banget. Oke, dari sampah kita pindah ke masalah yang lebih primal, soal hidup dan mati. Gimana caranya kita bisa selamat kalau ketemu harimau? Kedengarannya mustahil ya, lawan predator puncak gitu. Tapi ternyata ada triknya loh. Nah, ini triknya. Pertama, pahami dulu musuhnya. Harimau itu predator penyergap. Kedua, cari kelemahannya. Mereka nyerang dari belakang dan bakal mundur kalau merasa ketahuan. Jadi solusinya, pakai topeng di belakang kepala. Jenius kan? Trik ini dipakai sama penduduk desa di Sundarbans, India. Jadi harimaunya ngira kita selalu ngeliatin mereka. Senjata utama si harimau yaitu elemen kejutan jadi nggak berguna. Ini bukti nyata kalau paham perilaku hewan itu bisa nyelamatin nyawa. Contoh lain nih, namanya tree bending. Di Kepulauan Canary, mereka pusing sama tikus dan kadal yang suka manjat pohon buat nyuri buah. Nah, daripada pakai racun yang bahaya, mereka cuma melilitin selembar logam tipis yang licin di batang pohon. Jadi pas si tikus atau kadal mau manjat, cakarnya nggak bisa nyengkram. Kepleset deh, simple, efektif, dan nggak beracun. Keren ya? Oke, sekarang kita masuk ke bagian kedua. Kalau tadi kita meretas alam, sekarang kita coba lihat gimana caranya meretas perilaku manusia. Karena kadang-kadang, solusi paling jitu itu datangnya dari pemahaman soal psikologi kita sendiri. Nah, ini pertanyaan sulit buat orang-orang yang mau beramal. Gimana caranya kita bisa mastiin bantuan kita itu sampainya ke orang yang benar-benar butuh, bukan ke orang yang cuma serakah dan mau ngambil keuntungan. Jadi, ada sebuah cerita menarik dari India. Ada asumsi kalau kita bagi-bagi barang gratis, semua orang pasti datang kan? Kenyataannya, kalau yang kita tawarin itu nilainya dianggap rendah, kayak tepung misalnya, cuma orang-orang tertentu yang mau. Orang yang nggak butuh-butuh amat, yang nggak bakal mau repot. Jadi cuma mereka yang beneran butuh makan yang akhirnya datang buat ambil tepung itu. Kuncinya di psikologi. Tapi ada kejutannya. Di dalam setiap kantong tepung itu ternyata diselipin uang tunai dalam jumlah besar. Gila kan? Dengan cara ini, bantuan itu jadi benar-benar tepat sasaran, langsung ke tangan orang yang paling membutuhkan. Ini bukti kalau empati, kalau digabungin sama kecerdasan, hasilnya bisa luar biasa banget. Nah, ini masalah yang kayaknya kita semua pernah ngalamin. Beli pisang satu sisir, matangnya barengan semua. Akhirnya busuk, kebuang. Solusinya, sebuah supermarket di Korea jual satu pak isinya 6 pisang, tapi tiap pisang tingkat matangnya beda-beda. Jadi kita bisa makan satu pisang yang pas matangnya tiap hari. Simple banget tapi jenius. Masalah boros makanan, soft. Oke, yang satu ini mungkin contoh paling aneh. Jadi katanya ada sebuah biara di Portugal yang pintu ruang makannya itu lebarnya cuma 30 cm. Sempit banget. Ceritanya sih ini semacam pintu anti gemuk buat para biarawan. Tapi beneran gitu ceritanya? Ternyata pintu itu bukan penghalang fisik, tapi lebih ke pos pemeriksaan psikologis. Jadi setiap kali para biarawan mau lewat situ, mereka secara fisik diingatkan buat latihan disiplin dan gak rakus. Ini semacam pengingat harian akan sumpah mereka. Wah, ini sih alat disiplin yang cerdik banget, nyatu langsung sama bangunannya.
Oke, kita lanjut ke bagian 3. Di sini kita bakal lihat kejeniusan dalam desain fisik. Maksudnya gimana solusinya itu ya ada di bendanya itu sendiri. Benar-benar contoh di mana desain dan fungsi itu nyatu dengan sempurna. Ini namanya rekindle candle atau lilin yang bisa hidup kembali. Prosesnya gini, pas lilinnya kebakar, lelehannya itu ngalir ke bawah ke sebuah wadah transparan. Nah, di tengah wadah itu udah ada sumbu baru. Nanti lelehan lilinnya mendingin, mengeras, dan jadi deh lilin baru, siap dipakai lagi. Keren banget kan? Nggak ada yang kebuang sama sekali. Sekarang kita ke Indonesia. Candi Borobudur. Udah 1.200 tahun umurnya, dibangun tanpa semen sama sekali. Tapi kok bisa tahan gempa ya? Ini kan pertanyaan yang luar biasa. Gimana caranya bangunan sebesar dan sekuno itu bisa sekuat itu? Rahasianya ada di sistem saling kunci atau interlocking. Coba bayangin aja kayak main Lego raksasa. Tiap batu itu dipahat dengan presisi, ada tonjolannya, ada lubangnya, jadi bisa saling mengunci satu sama lain. Gak perlu semen. Saking presisinya, katanya silet aja susah masuk ke celah-celahnya. Nah, ini dia kuncinya. Desain kayak gini tuh nggak kaku, malah fleksibel. Jadi pas ada gempa, seluruh bangunannya bisa ikut bergoyang, nyerap energi gempa, terus balik lagi ke posisi semula tanpa rusak. Ini bukti kalau nenek moyang kita itu insinyur yang super jenius. Mereka paham kalau fleksibilitas itu kadang-kadang jauh lebih kuat daripada kekakuan. Oke, dari semua contoh tadi, dari jaring sampah sampai Candi Borobudur, apa sih sebenarnya benang merahnya? Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Benang merahnya adalah semua solusi ini tuh nggak bergantung sama uang yang banyak atau teknologi yang super canggih. Semuanya datang dari satu hal, pergeseran cara pandang. Kreativitas itu bukan soal apa yang kita punya, tapi soal gimana cara kita melihat sebuah masalah. Jadi, intinya, solusi terbaik itu seringkali yang paling simpel kan? Nah, sekarang pertanyaannya buat kita semua. Coba pikirin deh, masalah mustahil apa sih dalam hidup kita sekarang yang sebenarnya bisa dipecahin cuma dengan sedikit sentuhan kreatif dan perubahan cara pandang? Siapa tahu, solusinya udah ada di depan mata.